Untuk teknik riset operasional sendiri, kita ada 3 SKS, yang kurang lebih kita ada 150 menit. Kemudian pokok bahasanya terlampir pada slide, ada 16 kali pertemuan, untuk UTS di pertemuan, UAS pertemuan 16, UTS dan UAS, saya yakin semua soal-soal ada di slide. Jadi kuncinya kalian rajin-rajin baca, memahami yang ada di slide. Untuk yang pertemuan pertama tentang pengertian teknik riset operasional. Untuk pengantarnya, jadi riset operasional atau sering disingkat menjadi riset operasi saja merupakan terjemahan bahasa Inggris yaitu operation research yang memiliki berbagai macam arti bagi orang yang berbeda kepentingan dan latar belakang disiplin ilmu. Jadi operation research ini memiliki berbagai arti untuk kepentingan dan latar belakang disiplin ilmu yang berbeda juga. Ada yang beranggapan bahwa riset operasi adalah sebuah teknik analis kuantitatif. Nah, di lain pihak, ada juga yang menganggapnya sebagai scientific method atau metode ilmiah sebagai dasar pengambil keputusan. Kemudian riset operasi menurut beberapa pakar di sini menurut Morse dan Kimball, riset operasi merupakan metode ilmiah untuk para manajer dalam mengambil keputusan dengan dasar kuantitatif. Jadi di sini ditekankan dengan dasar kuantitatif menurut Morse dan Kimball. Kemudian menurut Kurman, Arkoff dan Arnold, riset operasi sebagai aplikasi metode, teknik, dan peralatan ilmiah untuk memecahkan masalah yang ada dengan tujuan ditemukannya pemecahan yang optimum. Jadi menurut Kurman, Arkoff, dan Arnold itu ditekankan bertujuan untuk menemukan pemecahan yang optimum. Kemudian menurut Miller M.K. Starr, riset operasional merupakan alat manajemen untuk menyatukan ilmu pengetahuan, matematika, serta logika guna menyelesaikan masalah secara optimal. Jadi di sini yaitu untuk menyatukan ilmu pengetahuan, kemudian matematika, dan juga logika. Kemudian menurut The British Operational Research Society, riset operasi merupakan penerapan metode ilmiah untuk memecahkan masalah yang kompleks pada saat pengelolaan dan pembinaan sistem. Pembinaan sistem tersebut berupa seperti manusia, kemudian mesin, bahan, uang, yang di dalam bidang industri, kemudian perdagangan, sektor, negara, dan pertahanan. Kemudian menurut Toha pada tahun 1987, riset operasi merupakan penggunaan teknik matematis. Jadi di sini ditekankan pada teknik matematis untuk membuat model dan menganalisa masalah keputusan. Meskipun matematika dan model matematis merupakan inti dari riset operasional, tapi pemecahan masalah tidaklah sekedar pengembangan dan pemecahan model-model matematis. Secara spesifik, masalah-masalah keputusan biasanya mencakup faktor-faktor manusia yang di hampir setiap lingkungan keputusan. Nah, untuk simpulan dari definisi para pakar, riset operasi merupakan alat bantu bagi para decision maker atau si pengambil keputusan. Biasanya di sini manajer ketika ada masalah, kemudian digunakan untuk mengambil sebuah keputusan secara optimal dan bersifat kuantitatif. Nah, optimal di sini
memiliki maksud maksimin, yaitu memaksimalkan pendapatan yang minimal. Jadi dia memaksimalkan pendapatan yang minimal dan juga meminimalkan harga yang maksimal. Jadi fungsi riset operasional ini nanti untuk ini, biar tercapai suatu keputusan secara optimal. Kemudian, riset operasi dipandang dari sebagai ilmu dan seni. Kalau riset operasi dipandang sebagai ilmu karena menggunakan teknik atau metode dan algoritma matematis untuk memecahkan masalah. Sebagai ilmu, riset operasional itu dapat dipelajari. Kemudian banyak literatur yang bisa kalian pelajari. Jadi dia sebagai ilmu. Kemudian kalau riset operasi dipandang sebagai seni, karena dia berhasil dilihat dari keberhasilan penyelesaian model matematis. Nah, ini sangat bergantung pada kreativitas kita dan kemampuan kita dalam proses pengambilan keputusan. Jadi dia dipandang sebagai seni. Nah, kemudian untuk perkembangan riset operasi sendiri, riset operasi muncul saat berlangsungnya Perang Dunia Kedua, ketika sekelompok pakar yang bertugas untuk memecahkan masalah pencapaian hasil yang optimal bagi para militer tentara Angkatan Udara Inggris. Masalah yang dihadapi para pakar kala itu yaitu bagaimana mengalokasikan sumber daya yang langka serta terbatasnya tadi untuk menyelesaikan masalah-masalah operasi militer. Jadi biar dengan keterbatasan sumber daya yang langka dan terbatas, tapi tetap bisa optimum untuk menyelesaikannya. Kemudian berdasarkan riset operasi, maka ditemukanlah cara-cara menentukan pola yang terbaik untuk satu konvoi kapal dan kecepatan optimum guna untuk mengoperasikan senjata yang dimiliki. Nah, setelah Perang Dunia berakhir dan melihat keberhasilan dari riset operasi militer, maka kalangan industri tertarik pada bidang ini. Pertumbuhan industri dan teknologi yang sangat pesat membawa dampak kepada kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang menyebabkan organisasi-organisasi industri tumbuh dan berkembang sedemikian rupa sehingga mengakibatkan kondisi lingkungan bisnis semakin dinamis dan kompleks. Jadi singkatnya, RO itu berasal dari Inggris dan merupakan studi antara tim militer bersama dengan para ilmuwan saat operasi militer Perang Dunia Kedua. Kemudian tujuannya itu untuk mengakhiri perang secepatnya serta mengefektifkan penggunaan sumber-sumber kemiliteran yang serba terbatas, seperti biaya, kemudian peralatan, dan juga personil. Nah, kemudian setelah perang selesai, potensi komersial tersebut disadari dan penggunaannya menyebar hingga ke Amerika Serikat. Nah, pada tahun 1947, George Danzig mengembangkan metode simplex dan metrik untuk memecahkan masalah-masalah dalam problem linear sebagai salah satu teknik riset operasi. Kemudian disempurnakan pada tahun 1950 dengan memunculkan beberapa peralatan standar riset operasi seperti program linear, program dinamis, kemudian teori antrian, dan teori pengendalian persediaan. Sampai sini ada yang ditanyakan? Jadi ini masih membahas tentang apa itu riset, kemudian sejarahnya.
Kemudian kita lanjut ke manfaat teknik riset operasi. Nah, manfaat dari kita mempelajari teknik riset operasi sendiri ketika dalam proses produksi dengan bahan mentah yang serba terbatas dan harus dibuat produk sehingga dapat dicapai dengan jumlah hasil penjualan yang maksimal. Kemudian yang kedua, dengan jumlah pemberi pelayanan yang terbatas, harus dicapai pemberian pelayanan dalam waktu minimum. Kemudian yang ketiga, manfaatnya dengan jumlah biaya transportasi yang minimum, jumlah permintaan terpenuhi. Kemudian yang keempat, dicapai jumlah stok yang optimum dengan biaya yang minimum. Kemudian yang kelima, suatu proyek harus selesai dalam waktu yang secepat mungkin. Jadi yang namanya optimum tadi yaitu bagaimana memanfaatkan sumber-sumber yang terbatas agar bisa menghasilkan sesuatu yang maksimal. Kemudian yang selanjutnya manajemen sains. Nah, manajemen sains ini merupakan perumusan dan manipulasi sebuah model. Nah, pendekatan ini berhubungan dengan model-model logika, logika matematika yang digunakan untuk mempelajari aspek-aspek masalah yang dapat ditangani secara kuantitatif. Jadi, ditekankan lagi, nanti kita meriset operasi itu ditangani secara kuantitatif. Singkatnya gini, manajemen sains itu pendekatan untuk mengambil keputusan yang didasarkan atas metode-metode ilmiah menggunakan banyak analisis kuantitatif. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya langkah-langkah manajemen sains. Ada 4 langkah. Yang pertama observasi dan pengamatan, kemudian perumusan model, ketiga pengujian model yang bersangkutan, yang keempat penerapan model. Nah, untuk penjelasannya nanti kalau merasa terlalu cepat saya dalam menjelaskan, nanti kalian bisa baca lagi, kemudian bisa ditanyakan. Langkah yang pertama, observasi dan pengamatan. Nah, pada tahap ini, analis mengadakan penelitian terhadap situasi yang dihadapi untuk merumuskan masalah. Jadi, kita menentukan atau merumuskan masalah yang ada, kemudian mengidentifikasi semua fakta-fakta dan hubungan-hubungan masalah tersebut. Yang kedua, kita merumuskan model. Nah, dari kita mendapatkan masalah, kita mengidentifikasi fakta-fakta, kemudian kita merumuskan model mana yang sesuai untuk masalah tersebut. Jadi kita mengidentifikasi hubungan antar variabel yang ada dengan batasan-batasan yang bersangkutan. Kemudian langkah-langkah manajemen sains yang ketiga yaitu pengujian model yang bersangkutan. Setelah tadi masalah ada, kita rumuskan modelnya seperti apa, kemudian kita uji. Pengujian model dilakukan berulang kali sebelum digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Nah, fungsi pokok dari model adalah kemampuan prediksinya dan data yang dikumpulkan, serta dimanipulasi melalui model tersebut guna menguji efektivitasnya. Yang selanjutnya, setelah tadi kita menguji model, selanjutnya kita menerapkan model tersebut untuk memberikan informasi kepada pihak manajemen untuk mengambil sebuah keputusan. Masih ada yang bingung atau gimana? Ada yang ditanyakan?
Oke, berarti sudah paham ya. Nanti kalian bisa baca-baca lagi. Kemudian yang selanjutnya, tahapan penerapan analisis kuantitatif. Nah, di sini eh, tahapan untuk menerapkan analisis secara kuantitatif. Yang pertama, kita merumuskan masalah, konstruksi model, perbaikan analisis, serta implementasi. Nah, perbedaannya kita ada perbaikan analisis. Perumusan model kita masih sama, kita merumuskan masalah-masalah, kemudian menentukan variabel-variabel mana yang merupakan decision variable, kemudian mana yang variabel independen, kemudian variabel intervening, kemudian batasan-batasan, sasaran-sasaran, dan lain-lain. Nah, untuk variabel independen sendiri itu variabel yang menjadi sebab timbulnya atau berubahnya variabel dependen. Jadi dia yang mempengaruhi perubahan variabel dependen. Kemudian variabel intervening itu variabel yang memiliki hubungan tidak langsung antara variabel independen dan variabel dependen. Contohnya kalau variabel independen itu ada kebijakan harga baru dari suatu produk, kemudian variabel dependennya yaitu kan yang dipengaruhi yaitu meningkatnya volume penjualan. Kemudian untuk variabel interveningnya yaitu maka akan muncul gaya hidup baru. Seperti itu. Kemudian konstruksi model. Konstruksi model, nah pada tahap ini manajemen perlu menentukan waktu kapan model itu akan digunakan, kemudian data input dan outputnya seperti apa, kemudian elemen-elemen statis dan dinamisnya seperti apa, dan hubungan-hubungan ilmu pasti antar elemen. Jadi kita membangun sebuah konstruksi model. Kemudian yang ketiga yaitu perbaikan analisis. Nah, pada tahap analisis ini pihak manajemen perlu memilih metode pemecahan lain, analisis sensitivitas, kemudian perubahan model, dan model yang realistik. Pada tahap ketiga ini, perbaikan analisis ini, kita sering menggunakan yang namanya analisis sensitivitas. Fungsinya di sini yaitu yang pertama, ketika adanya pembengkakan biaya, yaitu kenaikan biaya-biaya seperti biaya konstruksi, biaya bahan baku, produksi, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, karena penurunan produktivitas. Yang ketiga, karena mundurnya jadwal pelaksanaan proyek. Nah, karena sebab-sebab tadi, jadi analisis sensitivitas tersebut perlu kita lakukan untuk perbaikan analisis. Kemudian implementasi dan penambahan. Nah, pada tahap terakhir, yaitu tahapan manajemen perlu untuk mengidentifikasi sejak awal pelaksanaan proyek. Jadi kita menentukan orang-orang yang berkepentingan siapa, kemudian pendampingan, serta penyesuaian keadaan yang berubah seperti apa. Kemudian untuk teknik riset operasi ada yang raise hand. Tadi siapa? Ada yang ditanyakan? Kemudian untuk teknik-teknik riset operasi, di sini ada 5 macam. Yang pertama, linear programming. Nah, untuk linear programming ini
untuk menyelesaikan suatu masalah dalam bentuk pertidaksamaan linier, seperti metode grafik, kemudian metode simplex, penyimpangan dari bentuk standar. Kemudian yang kedua, ada metode transportasi. Nah, metode ini digunakan untuk memilih jalur pengiriman atau distribusi sejumlah barang atau produk yang sama dari lokasi sumber barang. Metodenya biasanya stepping stone, kemudian metode modified distribution, dan Vogel approximation method. Kemudian yang ketiga yaitu decision theory. Nah, decision theory ini merupakan formalisasi dari masalah yang terlibat dalam bentuk keputusan yang optimal. Misalnya problem-problem yang berkaitan dengan keputusan. Kemudian yang keempat, network planning merupakan sebuah alat manajemen yang memungkinkan dapat lebih luas perencanaan dan pengawasan proyek seperti metode critical path, kemudian metode algoritma, kemudian perpendekan waktu proyek, kemudian penaksiran jangka waktu dan biaya proyek. Nah, untuk yang kelima selanjutnya, teknik perencanaan kebutuhan bahan. Biasanya ini digunakan agar tidak terjadi kekurangan bahan baku, seperti tekniknya seperti economic order quantity, kemudian pre-order point, model penyeimbang biaya, kemudian buffer stock. Nah, dari kelima teknik ini yang akan kita pelajari satu semester ke depan itu teknik linear programming sama metode transportasi nanti akan dibahas lebih lanjut di pertemuan selanjutnya. Untuk yang decision theory, network planning, serta perencanaan, kalian nanti bisa mencari referensi-referensi lain di luar jam kuliah juga. Kemudian, nah ini, salah satu teknik analisis yang sering digunakan untuk analisis yaitu dengan menggunakan program quantitative analysis for management atau QM program. Tapi selain program ini, nanti di pertemuan 3 atau 4 nanti kita menggunakan yang namanya program Lindo. Jadi setara sama ini, tapi untuk satu semester ini kita menggunakannya aplikasi Lindo. Nanti saya kasih link untuk di-download dan diinstal di PC kalian masing-masing. Kemudian ada juga model-model dalam teknik riset operasi. Model yang pertama yaitu model ikonik, merupakan model tiruan fisik seperti bentuk aslinya dalam skala yang lebih kecil. Contohnya maket gedung, kemudian model otomotif, dan kemudian model pesawat. Kemudian yang kedua model analog. Model analog ini merupakan bentuk fisiknya berbeda, tetapi mempunyai sifat yang sama dengan model sebenarnya. Untuk contohnya seperti alat ukur termometer yang menunjukkan model tinggi rendahnya temperatur. Kemudian model yang ketiga yaitu model simbolik, yaitu model yang menggunakan huruf, kemudian angka-angka, dan juga simbol lainnya untuk menyajikan karakteristik sistem yang dimodelkan. Untuk contohnya seperti jaringan kerja network diagram, seperti flowchart atau diagram alir, dan lain-lain. Kemudian untuk model matematis, yaitu merupakan model yang menggunakan simbol matematis. Seperti misalnya Y sama dengan X1 ditambah X2. Itu kan merupakan simbol-simbol matematis. Seperti itu.